maksa banget. Jadi aku nggak bisa lihat matanya dia yang biasanya aku bisa lihat, itu nggak bisa karena kepala aku tuh ditahan. Terus nggak tahu gimana ya tiba-tiba kejadian kayak gitu. Emang kejadiannya cuma berapa detik, maaf ya. Jadi ibaratnya tuh kayak orang yang udah lagi nafsu banget, bener-bener cuma sekian detik tuh dia udah itu, tapi bener-bener menjijikan banget ya. Kalau sampai bulan ini aku telat datang bulan, gimana pun bagaimanapun aku mau digugurin gitu. Yang tadinya cuma ngeliatin dari jarak jauh gitu ya, nggak pernah berani deket, ini aku masak udah berani kayak nyumin aku dari belakang. Cuman aku tuh aku liatin dulu ini suami aku apa bukan. Kalau matanya merah berarti dia bukan suami aku gitu. Aku liatin gini bener dia matanya merah, aku dorong dong kan dia dorong, kamu bukan suami aku nggak kayak kamu. Aku tuh tahu ya, aku tuh marah sama dia. Aku tuh tahu ya suami aku matanya nggak kayak kamu bukan suami aku. Oh, dia marah banget itu ya, itu nggak kayak manusia, bener-bener banyak banget itu dispray. Pas dia udah dapet itu aku nangis dia ketawa ya, menyerupai suami. Cuman ada yang membedakan dari si genderuwo ini, dia tidak bisa matanya itu sama persis dengan suami saya gitu. Semuanya dari rambut sampai kaki itu semuanya sama, cuman mata aja ya dia nggak bisa. Matanya merah, bener-bener merah yang serem banget. Kurang lebih 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu kayak diteror gitulah, kayak diteror karena kita jadi nggak tenang kan, kalau mau tidur apa jadi kayak nggak tenang. Selama dapet teror itu sebenarnya saya masih bisa kayak nahan dia buat nggak sampai kecolongan, tapi sampai akhirnya kecolongan juga gitu. Perkenalkan, nama saya Bunda Uun. Saya lahir dari kampung kecil di Kota Bumiayu yang sekarang sudah berdomisili di Kota Bogor. Kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman kelam saya waktu saya masih hidup di kontrakan, kurang lebih tahun 97-98. Dulu itu saya masih ngontrak, belum punya kendaraan juga. Suami kerja itu di hotel, jadi kerjanya di shift gitu. Sampai akhirnya aku tuh dapat teror yang bisa dibilang bikin trauma saya sampai ke depannya itu lumayan lama buat ngilangin trauma itu aja gitu. Singkat ceritanya, dulu suami aku kerja, dia shift. Jadi shift itu ada shift 1, shift 2, shift 3. Kalau dia shift 2 itu berangkat jam 3, pulang jam 11 dari sana ya, dari perusahaan. Nyampe rumah bisa jam 12, kadang jam 1 kalau angkotnya susah, karena kan kalau udah malam udah mulai susah gitu. Terus karena kalau aku tuh kontrakan aku tuh kebetulan bener-bener sendiri, ini tembok, jadi tetangga itu bener-bener ngebelakangin aku. Di sini juga tembok, ada kontrakan sebelah tapi dia juga kehalang tembok dan kontrakannya jarang ada yang ngisi. Aku bener-bener sendiri, jadi kalau suami shift 2 karena nggak mau di rumah cuman berdua sama anak, aku suka nungguin suami di rumah ibu yang kebetulan agak lumayan jauh tempatnya dari aku gitu. Terus suami kalau pulang udah jam 11 itu ngejemput aku, baru nanti pulang, cuman kalau udah malam angkotnya itu kendaraannya udah nggak sampai langsung ke jalan raya yang deket ke gang aku itu gitu. Jadi kita harus jalan dulu kurang lebih itu sekitar 500 meteran. Cuman di jalan yang 500 meter ini justru jalannya terbilang lumayan angker. Aku sama suami tuh lihat-lihatan, terus suami nanya sama Dek, ya sama. Terus udah nggak usah ngomong, langsung dia pegang tangan aku, diajak jalan ke rumah. Pas udah sampai rumah baru dia tanya, baru kita ngomongin kalau tadi tuh bener-bener berat banget lah di situ tuh, nggak seperti biasanya, nggak seperti yang kalau kita jalan itu gitu. Padahal kita sering lewat situ gitu, bukan sekali 2 kali lewat situ. Nah setelah itu malah aku jadi kayak kedapet teror gitu, dibilang gimana ya, kayak diganggu lah ya, diganggu. Setelah 1 minggu kejadian itu ya, aku tuh bener-bener kayak yang diteror. Aku mimpi ya, aku seperti mimpi
Dia tuh ngeliatin aku dari jauh. Aku kayak aku lagi masak. Ini seperti mimpi ya, yang ini. Dia tuh ngeliatin aku, tapi papa gitu. Kenapa papa tuh ngeliatin aku, bukannya nanya atau apa gitu, tapi kenapa hanya ngeliatin gitu. Tuh, terus besoknya lagi, begitu lagi, mimpi lagi. Datang lagi dia ngeliatin aku masak, dia ngeliatin. Aku lihat nih, loh kok matanya merah gitu. Suami aku kan matanya nggak merah, aku tapi masih belum itu juga. Sampai akhirnya aku masih ngomong dulu sama suami, "Pah, aku kok mimpi berulang ya ngeliat papa ngeliatin aku." Kata papa, itu mah cuma mimpi gitu kan. Jadi masih dianggapnya masih yang biasa. Terus sampai yang akhirnya lama-kelamaan terornya makin jadi. Yang tadinya cuma ngeliatin dari jarak jauh gitu ya, nggak pernah berani deket. Ini aku masak, udah berani kayak nyumin aku dari belakang. Cuman aku tuh aku liatin dulu, ini suami aku apa bukan. Kalau matanya merah berarti dia bukan suami aku gitu. Aku liatin gini, bener dia matanya merah. Aku dorong dong kan dia, dorong. Kamu bukan suami aku nggak kayak kamu. Aku tuh tahu ya, aku tuh marah sama dia. Aku tuh tahu ya, suami aku matanya nggak kayak kamu bukan suami aku. Oh, dia marah banget. Itu mukanya dia tuh bener-bener berubah jadi serem banget. Matanya merah, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Nggak yang gimana, cuman mukanya nunjukin kalau muka dia tuh marah. Bahkan gini, kalau suami aku kerja berangkat pakai baju misalkan merah, dia datang pakai dengan baju yang sama. Kalau suami saya pergi pakai baju warnanya hitam, dia datang sama dengan pakai baju hitam gitu. Kayak yang di film-film jadinya. Jadi kalau orang yang aku ceritain dipikirnya aku tuh ngarang cerita gitu. Sampai suatu ketika makin kesini makin berani, makin agresif. Jadi bukan cuman berani yang ngeliatin, cuman berani ini, lama-lama berani nyium, berani maksa buat nyium aja maksa gitu. Tapi aku nggak mau. Kalau sering malam juga pernah, tapi yang justru yang dominan itu yang lebih kejadiannya itu siang. Jadi kesininya udah bukan seperti mimpi lagi, tapi benar-benar kayak nyata lah, bisa saya bilang nyata. Cuman kita kayak masuk dimensinya dia gitu. Setiap 1 minggu sekali atau itu pasti ada, atau 2 kali itu pasti ada. Dia teror datang gitu. Emang jujur aja ya, awal-awalnya suka saya juga karena aku pikir papa gitu, kayak diperhatiin, aku pikir gitu kan. Pas aku udah ngeh sama mata itu, aku udah yakin itu bukan suami aku bukan suami aku. Gitu. Nah juga sih aku sampai hampir juga kecolongan juga, yang sebelum sampai yang kecolongan itu karena aku pikir papa, benar-benar aku pikir papa gitu. Sampai akhirnya pas aku lihat gini, oh merah. Wah ini bukan suami aku, bener-bener aku di situ perang dorong-dorongan sama dia. Dia maksa, aku juga nggak mau, aku baca segala macem. Banget agresif. Jadi yang tadinya nggak berani megang, jangankan megang ya, ngeliatin aja dia dari jauh. Sampai yang akhirnya mulai dia berani nyium dari belakang. Emang dia nggak pernah datengin aku tuh dari depan gini. Pasti dia datengin aku dari arah belakang. Karena mungkin tujuannya dia biar mata dia nggak kelihatan sama aku. Mungkin tujuannya dia. Yang sampai dia mulai agresif itu setelah 5 bulanan. Setelah yang dia cuma ngeliatin dari jauh gitu ya, sampai yang itu, sampai setelah kurang lebih 5 bulanan itu dia benar-benar agresifnya parah banget. Itu terus dari awal aku kejadian itu juga aku udah cerita ya sama suami. Dari yang 2-3 kali dia sering datengin, aku udah bilang sama suami, "Pah, kok aku mimpi tapi mimpinya yang berulang, yang aku tuh ngeliat papa terus gitu." Cuman papa masih nganggapnya itu tuh cuma mimpi gitu. Cuman pas kesini-sininya karena yang udah teror yang udah di luar batas wajar lah kalau menurut aku. Suami juga udah mulai khawatir, benar-benar udah mulai khawatir. Kamu tiap mau tidur baca-baca ini itu gitu. Tapi emang nggak tahu kenapa walaupun udah baca-baca apa datang gitu. Terornya tetap aja kayak gitu. Pokoknya aku udah mulai nggak nyaman banget deh. Karena kan namanya kita mau tidur kepikiran, takutnya terdatang. Udah kepikiran, taunya beneran datang gitu. Jadi parno banget. Jadi setelah kejadian itu yang berbulan-bulan ya, bahkan hampir setahun, dari situ ada kejadian yang akhirnya bikin aku tuh nggak bisa lupa sampai sekarang, yang bikin trauma sampai sekarang gitu. Nah terus
berulang kayak gitu ya, kayak gitu dia suka ngeliatin. Pas yang itunya dia datang mau nyerang, mau merkosa lah ya, kasar katanya, mau merkosa aku gitu. Terus dia tuh mau nyerang kayak mau gitu, aku nggak terima, aku nggak mau gitu. Terus aku dorong, aku baca-bacain tuh. Emang setiap dia datang juga dia bisa pergi itu karena aku selalu baca-bacain. Nah waktu itu tuh aku bacain surat Yasin. Pas baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, itu dia senyum orang ngeledek itu, ngerti kan? Senyum orang ngeledek. Jadi terus dia bilang, aku kalau cuma kayak gitu mah aku juga bisa. Itu dia kayak gitu. Terus lah gimana, aku tuh udah aku zikir. Memang kalahnya itu aku benar-benar harus yakin, saat zikir itu aku benar-benar yakin bahwa Allah itu pasti bakal melindungi aku gitu ya. Mungkin di saat itu aku masih dilindungin karena aku masih benar-benar masih kokoh lah ibaratnya ya. Aku tuh masih kokoh dengan bacaan gitu. Pergi. Jadi aku nggak sampai kalah. Terus kejadian berikutnya lagi, semakin kesini semakin bulan, kejadiannya bukannya berhenti, bukannya dia tuh pergi atau gimana. Pernah sempat hilang sebenarnya. Pernah sempat hilang sampai sebulan 2 bulan itu dia nggak ada. Aku pikir udah tenang dong, dia udah nggak bakal datang lagi. Alhamdulillah ini udah nggak ada lagi. Ternyata datang lagi kayak gitu lagi. Terus aku bilang sama suami, Pak gimana nih, mimpinya kok kayak gitu lagi. Emang sempat kepikiran nyari syariat tapi nggak tahu juga harus kemana gitu, Terus keduanya saya juga malu kalau mau ceritanya tuh kayak malu gitu. Sampai suatu ketika aku sama suami libur, terus kita tuh aku yang dulu kan anak masih 1, anak aku tuh sekolah madrasah kalau siang. Kalau siang sekolah madrasah jadi nggak ada di rumah. Aku tuh bercandaan sama suami, lagi bercandaan, terus gigit-gigitan. Aku tuh jadi abis itu tuh berantem. Aku tuh gigit-gigitan, yang tadinya pelan, terus nggak tahu gemes apa gimana, ngegigitnya kenceng banget. Suami tuh ngegigit kenceng banget. Jadi aku tuh marah. Udah sono kamu keluar aja, aku nggak mau kamu di sini gitu. Bari marah, dia didorong keluar, pintunya aku kunci, aku rebahan nih di kasur gitu, bari kesel. Cuman waktu itu tuh kondisinya emang lapar, cuman mau keluar, gengsi ya kan, namanya orang lagi ngambek, masa iya sih keluar cari makan gitu. Jadi mendingan aja di dalam dibawa itu. Dari situ tuh langsung tuh badan tuh gemeter gitu, terus langsung nggak bisa ngegerakin gitu ya, kayak kesemutan semua, badan tuh kayak kesemutan semua. Dia datang, aku pikir, tapi masih mikir, kok papa bisa masuk ya gitu, kan pintu dikunci, kok papa bisa masuk ya gitu. Terus tapi dia tuh aku posisinya tidurnya miring ke arah tembok sini ya. Dia tahu-tahu ada di posisi di belakang, langsung gini ke aku tuh, langsung gini. Jadi aku tuh nggak bisa gerak, kepala aku tuh ditahan sama dia, nggak bisa nengok ke sini. Aku bilang, kamu pasti bukan papa, kamu bukan suami aku gitu. Tapi dia udah nggak peduli berontak kayak apa. Aku tuh udah ngejerit-jerit, papa tolongin aku. Ya namanya dimensinya udah berbeda ya. Jadi ya papa ya nggak dengar, dia posisi ada di depan nonton TV gitu. Sampai akhirnya ya itu kecolongan juga. Sorry ya. Agak ceritanya juga gimana nih, maksa banget. Jadi aku nggak bisa lihat matanya dia yang biasanya aku bisa lihat, itu nggak bisa karena kepala aku tuh ditahan. Terus nggak tahu gimana ya tiba-tiba kejadian kayak gitu. Emang kejadiannya cuman berapa detik, maaf ya. Jadi ibaratnya tuh kayak orang yang udah lagi nafsu banget, bener-bener cuman sekian detik tuh dia udah itu. Tapi bener-bener menjijikan banget. Aku tuh udah teriak-teriak, aku udah nangis, udah apa. Aku seperti nggak tidur ya, itu benar-benar seperti nggak tidur gitu. Semuanya tuh sadar, nggak kayak yang awal-awal cuman diliatin kayak gitu. Sampai akhirnya kayak gitu yang bikin aku jijik banget itu. Jadi apa sih, spermanya itu ya, itu nggak kayak manusia, bener-bener banyak banget itu dispray. Posisi aku kan miring,
tuh kesini ke paha aku. Walaupun ini di dimensi itu ya, di dimensi gaib itu benar-benar menjijikan banget ya. Terus pas dia udah dapet itu, aku nangis-nangis, dia ketawa puas banget, mungkin aku nggak ngerti lah, pokoknya dia ketawa. Terus itu dia ngilang, habis itu dia dapet itu dia ngilang. Terus aku nggak lama terus kesadar, aku liatin kok bersih gitu, sedangkan tadi tuh kotor banget. Itu kasur itu penuh sama apa, sprei, lipetan sprei. Yang tadi kejadian waktu yang kayak di mimpi itu, posisi aku tidur sama persis kayak pas aku bangun itu. Pas aku bangun terus nangis kan, aku nangis. Yang tadinya berantem sama suami nggak nangis kan, orang cuman berantem kecil gitu. Terus akhirnya aku bangun, aku ke kamar mandi, aku mandi. Baru nangis tuh, sprei tuh aku ambilin, aku bawa ke kamar mandi. Terus aku langsung cuci, aku langsung keramas. Terus pas keluar dari kamar mandi, suami nyamperin, kenapa dek, datang lagi bukan? Tahu, karena udah selama ini kan udah diteror banget ya, diteror banget. Terus suami tanya, kena? Dia tanya maksudnya aku sampai kena. Nggak bisa jawab, cuman bisa ngangguk doang. Iya gitu. Terus mungkin kesal kayak suami ya, jawabnya agak nggak ngenakin juga tuh. Malah dia jawabnya enak dong gitu. Sempet kesal, cuman aku maklumin sih sekarangnya ya. Agak, kalau sekarang sih memang agak lucu ya, kita lagi sedih buru-buru mikirin kayak gitu. Akhirnya aku tinggalin, aku masuk kamar lagi, aku menangis aja udah. Dari situ terus aku kepikiran, kalau kayak gini terus aku tuh bakalan hidup tuh bakal diteror terus. Terus aku minta saran sama temen aku. Sehabis kejadian itu trauma banget. Saking traumanya aku punya temen, ibunya itu Paraji, dukun beranak ya. Paraji, aku bilang sama dia, kalau sampai bulan ini aku telat datang bulan, gimana pun bagaimanapun aku mau digugurin gitu. Pokoknya mau itu ternyata anak papa atau apa, aku nggak mau. Pokoknya kalau bulan ini yang telat, aku mau digugurin gitu. Pokoknya aku mau minta dibantuin gimana caranya biar dikeluarin. Itu benar-benar nunggu sampai datang haid. Itu cemas banget, benar-benar cemas. Karena takutnya sampai telat, kayak di film-film gitu. Takutnya kayak di film-film itu kejadian punya anak genderuwo, amit-amit gitu. Jangan sampai, kok bisa sampai kecolongan gitu. Dari situ barulah kita tuh mikir gimana caranya biar nyari syariat gitu. Dari nyari syariat itulah dibilangin katanya, kalau ada jin yang suka, tapi emang dari golongannya golongan Islam, memang lebih susah buat ngelawannya gitu. Sampai akhirnya ya itu bisa kecolongan juga gitu. Jadi ibaratnya dia tuh memang suka, awalnya ngikutin ngeliatin terus sampai ya namanya orang suka kan pasti ingin memiliki gitu, kayak gitu. Dari situ saya minta syariat, terus aku dikasih air suruh buat mandi. Terus alhamdulillah dari situ dihijabahlah doa saya gitu biar dia nggak datang lagi. Alhamdulillah dari situ nggak pernah dia datang, cuman ngeliatin doang dari jauh, dia nggak berani ngedekat gitu. Kesini-sininya aku jadi sensitif kena yang seperti dulunya, cuman aku penakut ya. Dulunya sebelum kayak gini aku tuh orangnya sangat penakut banget. Bahkan ke kamar mandi aja aku minta ditemenin suami. Itu dulu. Sampai sekarang alhamdulillah udah enggak. Insya Allah udah enggak. Gitu. Dari tahun 97 sampai 98, jadi kurang lebih ada 1 tahun. Jadi dalam 1 bulan itu 2 atau 3 kali itu pasti dia tuh datang gitu. Paling sedikit 2 itu pasti datang. 2 kali ya dalam 1 bulan dia tuh datengin aku buat coba. Sampai akhirnya singkat cerita ya, setelah itu aku tuh jadi orang yang lebih sensitif lagi. Kayak misalkan aku tuh datang ke tempat-tempat yang agak kayak dibilang angker atau ke rumah yang memang ada penghuninya yang jahil gitu. Biasanya malamnya tuh aku suka didatengin. Kayak gitu. Dia suka ngajak interaksi. Kayak contoh ya, aku tuh pindah rumah yang setelah kejadian ini, aku udah punya rumah sendiri.
kayak tetangga aku tuh bilang nggak ada loh yang mau nempatin rumah itu kan rumah ada penghuninya, ada kuntinya, ada pocongnya, dia bilang gitu. Aku nggak percaya, kata aku bilang gitu, aku nggak percaya kayak gitu. Malamnya dia datang, aku kayak biasa dari ujung kuku sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu gemeter, badan tuh gemeter, sampai suara kayak ribuan lebah ini di sini. Dari situ terus kalau udah itu dia nongol, dia marah. Aku udah terima kamu di rumah ini, tapi kamu malah nggak anggap aku ada. Dicekek aku tuh, aku sampai iya aku terima kamu. Dia marah banget. Terus di situ tuh aku seperti kayak dibawa terbang. Samping rumah aku itu kan ada sungai ya, sungai kecil. Aku tuh kayak dia pakai baju merah, aku yang namanya juga malu gitu, aku bingung ya. Aku kayak diangkat gitu, aku diajak nyusurin sungai itu sampai ke belakang, ke arah belakang. Padahal dulu aku belum tahu loh tempat belakang itu seperti apa, tapi aku lihat sama dia diajak. Inilah rumah aku, kata dia. Kalau kamu mau tinggal di sini harus terima aku juga, gitu. Seperti kayak gitu itu tuh sering. Terus kayak anak aku sekolah TK nih, dia sekolah TK malamnya, aku dapat interaksi juga. Ada tuh datang nenek-nenek. Dia marah, bejakeun sia teh ka anu sok di dieu cenah, ulah sok garandeng aing teh ruap ku saria gitu. Maaf ya ini bahasanya kasar, emang dia ngomongnya kasar di situ. Dia marah-marah gitu kalau dia tuh keberisikan, nggak mau ada orang di situ berisik gitu. Boleh di situ tapi nggak boleh berisik, tapi kan namanya anak-anak ya emang suka berisik gitu. Ya kayak gitu, jadi lebih sensitif kayak gitu. Terus ada juga jadi kalau kayak interaksi kayak gitu tuh ada juga yang baik, ada juga yang jahat kayak gitu. Terus tapi tadinya tuh aku tuh suka kepo, suka penasaran kalau misalkan udah badan aku tuh gemeter, siapa nih yang mau datang gitu. Aku dulu suka kepo kayak gitu. Tapi kesini-sininya aku tuh ngerasa mereka malah seneng kalau aku kayak gitu. Jadi setiap aku itu mereka malah jadi pengen ini loh aku gitu. Dari situ aku coba tahan kalau misalkan udah kerasa kayak gitu, aku jangan sampai masuk gitu, kayak gitu. Sensitif dulunya emang sensitif, tapi setelah kejadian ini aku jadi lebih sensitif lagi.